Pernahkah kita merasakan sebuah kekosongan meski semua kebutuhan sudah tercukupi? Rumah ada, pekerjaan berjalan, makanan tersedia, tetapi hati terasa hampa. Mungkin ada sesuatu yang kita lupakan, sesuatu yang sederhana namun sangat bermakna, memberi dari apa yang kita punya. Seringkali ketika mendengar kata memberi, pikiran kita langsung tertuju pada uang dalam jumlah besar atau harta yang melimpah. Padahal tidak selalu begitu. Memberi bisa berupa makanan, pakaian, atau barang yang mungkin bagi kita tidak lagi dipakai, tetapi bagi orang lain bisa sangat berharga. Pertanyaannya, mengapa justru hal yang sederhana ini sering kita abaikan? Saat kita menolong seseorang, ada kelegaan yang muncul dalam hati. Senyuman yang terukir dari wajah penerima bantuan mampu menghadirkan kedamaian yang tidak bisa dibeli. Memberi tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga menyentuh bagian terdalam dari diri kita sendiri. Harta yang ada di tangan kita sejatinya hanyalah titipan. Uang, pakaian, makanan, atau barang-barang yang kita simpan tidak akan kita bawa selamanya. Semua itu sementara. Menyadari kenyataan ini membuat kita lebih ringan dalam memberi. Karena pada akhirnya, kita hanya dititipkan untuk menjaga, lalu diuji. Apakah kita mau menggunakan titipan itu untuk kebaikan? Kekhawatiran sering muncul. Kalau aku memberi, apakah nanti aku akan kekurangan? Pertanyaan itu wajar, tetapi kehidupan berulang kali menunjukkan jawaban yang berbeda. Justru dengan memberi, pintu rezeki terbuka. Bukan selalu dalam bentuk uang yang kembali, melainkan dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, atau hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Memberi mengajarkan kita untuk percaya bahwa tidak ada kebaikan yang hilang sia-sia. Memberi juga membentuk kepekaan. Kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan sesama. Uang yang kita sisihkan mungkin kecil menurut kita, tetapi bisa sangat besar di mata orang lain. Sepotong roti bisa menghilangkan lapar, sehelai pakaian bisa mengusir dingin, dan biaya obat sederhana bisa menyelamatkan hidup. Dari situlah kita belajar bahwa kebaikan sekecil apapun bisa membawa perubahan besar. Tidak perlu menunggu kaya untuk memberi. Bukan jumlahnya yang menentukan nilainya, melainkan ketulusan hati. Seringkali pemberian kecil yang ikhlas jauh lebih berarti dibanding jumlah besar yang diberikan tanpa niat yang murni. Yang dinilai bukan hanya apa yang kita keluarkan, tetapi bagaimana hati kita ketika melakukannya. Memberi juga menjaga diri kita dari rasa tamak. Semakin kita terbiasa melepas, semakin kita terbebas dari rasa takut kehilangan. Inilah latihan yang mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai kebaikan yang lebih tinggi. Dengan melepas, kita tidak kehilangan. Justru kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar, ketenangan batin. Kesempatan untuk memberi tidak selalu datang dua kali. Hari ini kita mungkin mampu, tetapi besok belum tentu. Hari ini mungkin ada orang di depan kita yang butuh pertolongan, tetapi besok kita tidak tahu apakah masih bisa bertemu dengannya. Itulah sebabnya, jangan menunda ketika kesempatan hadir. Setiap kesempatan memberi bisa jadi adalah ujian. Apakah kita mau menggunakan titipan itu dengan benar? Bayangkan jika setiap orang mau sedikit saja menyisihkan apa yang dimiliki. Dunia akan terasa lebih ringan dijalani. Tidak ada yang merasa benar-benar sendirian karena selalu ada tangan yang siap menolong. Inilah makna mendalam yang sering kita lupakan. Hidup bukan hanya soal mengambil,
tetapi juga memberi. Kalau kita mau berhenti sejenak, merenung, dan melihat ke dalam hati, kita akan sadar bahwa memberi adalah jalan untuk membersihkan diri, jalan untuk membebaskan kita dari ikatan harta, sekaligus jalan untuk lebih dekat kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan seberapa banyak yang kita berikan. Ikuti terus perjalanan ini dan temukan pemaknaan yang lebih dalam hanya di Hati Nusantara Channel. Mengapa memberi membentuk kedamaian? Ketika kita menatap kehidupan di sekitar kita, mudah terlihat bahwa manusia tidak pernah hidup sendirian. Ada keluarga, tetangga, sahabat, bahkan orang asing yang tidak kita kenal, tetapi tetap bersinggungan dengan perjalanan kita. Dalam setiap hubungan itu, selalu ada ruang untuk saling membantu. Di sanalah memberi menemukan tempatnya. Memberi bukan sekadar perpindahan benda dari satu tangan ke tangan lain, melainkan jembatan yang mempertemukan hati, memperkuat persaudaraan, dan membangun rasa aman di antara sesama. Saat kita memberi, kita sedang menciptakan lingkaran kebersamaan. Bayangkan seseorang yang kehabisan bekal di perjalanan, lalu ada orang lain yang menawarkan air minum. Nilainya kecil, tetapi dampaknya besar. Penerima merasa diperhatikan, pemberi merasa hidupnya berguna. Dari momen sederhana itu lahir kedamaian, bukan karena jumlah yang diberikan, melainkan karena rasa kebersamaan yang tercipta. Memberi menegaskan bahwa hidup tidak hanya tentang aku, melainkan tentang kita. Memberi juga membentuk harga diri yang sehat. Banyak orang merasa dirinya tidak berarti karena selalu mengukur hidup dari apa yang dimiliki. Namun ketika ia berani memberi, meski kecil sekalipun, hatinya belajar bahwa keberhargaan diri bukan diukur dari jumlah simpanan, melainkan dari kemampuan untuk membuat hidup orang lain lebih ringan. Rasa bernilai inilah yang menjadi sumber kedamaian, karena seseorang yang tahu dirinya bermanfaat tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, memberi melatih kita untuk berfokus pada makna, bukan sekadar kepemilikan. Banyak orang menimbun benda, tetapi hatinya kosong karena tidak tahu untuk apa ia hidup. Memberi membuka mata bahwa barang dan uang hanyalah alat, bukan tujuan. Ketika alat itu digunakan untuk menolong, ia menemukan makna. Dari makna inilah lahir ketenteraman. Hidup menjadi jelas arahnya, bukan hanya menambah jumlah, tetapi memperbanyak manfaat. Ada pula dimensi waktu yang membuat memberi terasa istimewa. Setiap kali kita membantu, kita sedang menanam kenangan di dalam hati orang lain. Mereka mungkin melupakan angka dan bentuk bantuannya, tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana rasanya ditolong di saat terdesak. Ingatan itu bisa melekat sepanjang hidup, bahkan diceritakan kepada orang lain. Dengan memberi, kita meninggalkan jejak yang lebih panjang daripada umur kita sendiri. Kesadaran bahwa hidup kita bisa dikenang, karena kebaikan menumbuhkan kedamaian yang sulit dicari dari hal lain. Memberi juga mengajarkan kesadaran bahwa semua manusia saling terhubung. Apa yang keluar dari diri kita bisa berlanjut menjadi mata rantai kebaikan yang panjang. Sebuah koin kecil bisa mengisi perut lapar. Perut yang kenyang bisa melahirkan tenaga. Tenaga itu bisa dipakai untuk bekerja, lalu hasil kerja memberi nafkah kepada keluarga. Dari satu pemberian sederhana, lahirlah gelombang kehidupan yang luas. Menyadari bahwa kita bagian dari aliran besar, itu membuat hati tenteram, karena kita tahu keberadaan kita memberi arti.
Kedamaian dari memberi muncul pula karena kita belajar menerima bahwa dunia ini tidak selalu adil. Ada orang yang berlebihan, ada yang kekurangan. Memberi bukan berarti menghapus seluruh ketimpangan, tetapi memberi kesempatan bagi kita untuk ikut menyeimbangkan, walau sedikit. Saat kita melangkah ke arah itu, hati menjadi lebih damai. Bukan karena masalah dunia selesai, tetapi karena kita tahu kita sudah mengambil peran untuk membuat keadaan sedikit lebih baik. Sisi lain yang sering terlupakan adalah bagaimana memberi menumbuhkan rasa percaya. Ketika kita menolong, orang lain belajar mempercayai kebaikan. Kepercayaan itu memperkuat hubungan manusia. Masyarakat yang terbiasa saling memberi akan lebih kokoh menghadapi kesulitan. Mereka tahu ada tangan-tangan yang siap menolong. Hidup dalam lingkaran kepercayaan seperti itu membuat kita merasa aman. Dari rasa aman itulah kedamaian lahir, bukan dari kekayaan pribadi, melainkan dari jaringan kebaikan bersama. Memberi juga membuat kita lebih peka terhadap kehidupan. Seringkali kesibukan membuat mata kita tertutup pada penderitaan sekitar. Tetapi ketika kita membiasakan memberi, kepekaan itu tumbuh. Kita mulai melihat siapa yang diam-diam menahan lapar, siapa yang membutuhkan uluran tangan. Kepekaan ini melatih hati agar tidak keras, melainkan lembut dan mudah tersentuh. Hati yang lembut lebih mudah menemukan kedamaian, karena tidak lagi dipenuhi oleh acuh tak acuh. Banyak orang mencari kedamaian dengan cara menarik diri dari dunia, tetapi memberi justru menunjukkan bahwa kedamaian bisa ditemukan di tengah keramaian. Kita tidak perlu pergi jauh untuk mencarinya, cukup membuka mata dan hati untuk melihat kesempatan membantu. Setiap kali kita melakukannya, kita membawa pulang rasa lega. Rasa lega itu menumpuk, mengisi ruang batin kita sedikit demi sedikit, hingga suatu hari kita sadar hati kita lebih lapang daripada sebelumnya. Memberi juga menolong kita melepaskan keterikatan. Semakin kita mencintai barang atau uang secara berlebihan, semakin besar kecemasan kita. Namun saat kita bisa memberi, kita membuktikan pada diri sendiri bahwa kita tidak dikendalikan oleh benda. Kita yang mengendalikan benda itu. Kebebasan dari keterikatan inilah yang mendatangkan damai. Karena kita tidak lagi diperbudak oleh apa yang kita miliki, melainkan bisa menggunakan semuanya sesuai makna. Disinilah letak pemahaman terhadap kita terhadap sesama makhluk. Uang, makanan, pakaian, atau benda apapun yang kita berikan mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa meluas. Dan dalam proses itu, hati kita menemukan sesuatu yang tak ternilai. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa kita sudah ikut membuat hidup ini lebih berarti, bagi diri sendiri maupun orang lain. Memberi memang tidak menghapus semua masalah dunia, tetapi ia selalu menyalakan secercah harapan. Dari harapan itulah lahir keteguhan, kekuatan, dan damai yang bertahan lama. Kalau aku memberi, apa aku tidak akan kekurangan? Bukankah uang yang aku miliki sudah pas-pasan? Mengapa aku harus mengurangi milikku untuk orang lain? Pertanyaan itu sering muncul di dalam hati banyak orang. Seolah ada suara yang berkata, "Simpan saja untuk dirimu. Siapa yang akan menolongmu nanti kalau kau habiskan untuk orang lain?" Suara itu terdengar begitu masuk akal, begitu kuat, hingga seringkali membuat langkah untuk memberi terhenti di tengah jalan. Namun ada pula suara lain yang berbisik pelan, "Apakah kau benar-benar hidup hanya untuk dirimu sendiri?
Apa artinya harta jika tidak pernah kau alirkan? Apa gunanya benda kalau hanya ditimbun sampai habis dimakan waktu? Tidakkah hatimu terasa lebih tenang saat melihat orang lain tersenyum karena uluranmu? Suara itu lebih lembut, tidak memaksa, tapi menimbulkan rasa hangat yang sulit diabaikan. Disinilah pergulatan itu terjadi, antara ketakutan dan kerelaan, antara rasa ingin memiliki dan kerinduan untuk berbagi. Dalam setiap diri manusia selalu ada dua arah yang berlawanan. Ego yang ingin menguasai, menyimpan, menimbun, dan menjaga seolah hidup hanya sebatas hitungan angka. Lalu ada jiwa yang dalam, yang tahu bahwa segala sesuatu sejatinya hanya titipan. Ego berkata, "Jika kau memberi, hartamu berkurang." Jiwa menjawab, "Jika kau memberi, hatimu bertambah luas." Ego menakut-nakuti dengan bayangan kekurangan. Jiwa menenangkan dengan janji kedamaian. Pernahkah kita merasakan dilema itu? Ketika dompet terasa tipis, tapi ada orang di hadapan kita yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Saat itu suara ego berkata, "Jangan, nanti kau sendiri kelaparan." Tapi ada cahaya kecil yang menyalakan keberanian. "Cobalah, jangan takut. Rezeki itu tidak berhenti di angka yang kau lihat." Dan benar, ketika tangan kita bergerak memberi, entah bagaimana hati kita terasa lebih ringan. Yang tadinya tampak berat, mendadak berubah menjadi kelegaan. Dialog batin semacam ini bukan sekadar pertarungan logika. Ia adalah latihan mendengarkan kedalaman jiwa. Seringkali kita dikuasai oleh kebiasaan lama, menilai segala sesuatu dari untung rugi yang terlihat, padahal ada nilai lain yang tidak bisa dihitung dengan angka. Saat memberi, hubungan yang renggang bisa tersambung kembali. Saat memberi, hati yang keras bisa melunak. Saat memberi, ruang yang kosong di jiwa kita terisi oleh rasa syukur yang tidak bisa dibeli. Ada orang yang berkata, "Aku tidak punya banyak, jadi aku tidak bisa memberi." Namun batin menjawab, "Apakah memberi selalu soal jumlah besar? Bukankah sekecil apapun, jika ikhlas akan sampai kepada yang membutuhkan?" Pikiran kita seringkali menutup kemungkinan, tapi hati selalu membuka jalan. Bahkan sebuah senyum, sepotong roti, atau uang receh yang tampak sepele bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Disitulah nilai memberi tidak pernah bisa diremehkan. Setiap kali kita menunda memberi, sebenarnya kita sedang menunda pertemuan dengan sisi terdalam dari diri kita sendiri. Karena saat kita berani mengulurkan sesuatu, kita menemukan bahwa rasa takut kehilangan perlahan memudar. Kita sadar bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang disimpan, melainkan pada apa yang mampu kita lepaskan. Bukan pada jumlah yang kita miliki, melainkan pada ketulusan yang mengalir dari hati. Dan dalam momen itu, jiwa kita belajar arti kelimpahan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, dialog batin ini selalu berulang. Setiap kali kita berhadapan dengan pilihan untuk memberi, dua suara itu muncul kembali. Suara ego yang keras dan logis, dan suara jiwa yang lembut namun dalam. Kita bisa memilih untuk diam pada ketakutan, atau melangkah dengan keyakinan. Pertanyaannya, suara mana yang akan kita dengarkan? Karena hidup ini tidak hanya tentang menyimpan, tetapi juga tentang mengalirkan. Tidak hanya tentang apa yang kita genggam, tetapi juga tentang apa yang kita lepaskan dengan ikhlas. Mungkin kita tidak selalu menang melawan suara ego. Ada kalanya kita masih menunda, masih ragu, masih terikat pada rasa takut. Itu wajar, karena kita manusia. Tetapi semakin sering kita mencoba mendengarkan suara jiwa, semakin kuat pula keberanian kita untuk memberi. Dari sedikit menjadi lebih,
dari ragu menjadi yakin, dari takut menjadi tenang, sampai akhirnya kita mengerti, memberi bukan sekadar tindakan sosial, melainkan perjalanan jiwa menuju kedalaman makna hidup itu sendiri. Apakah kamu masih menunggu? Menunggu kaya untuk memberi? Menunggu waktu yang tepat? Setiap hari yang kamu tunda adalah kesempatan hilang untuk membuat perbedaan. Banyak orang di sekitar kita membutuhkan bantuan, dan mereka tidak menunggu kita siap. Anak-anak yang ingin sekolah, orang tua yang berharap bisa makan, tetangga yang memerlukan pertolongan sederhana, semua itu nyata, dan mereka menunggu tindakan kita. Jika kita terus menunda, mereka tetap menunggu, dan peluang untuk membuat hidup orang lain lebih baik akan hilang begitu saja. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita bisa mengalami kesulitan tanpa kita sadari. Menunda memberi sama dengan menutup mata terhadap kebutuhan nyata yang ada di depan kita. Memberi tidak harus besar. Sekeping roti bisa membuat perbedaan. Sekotak buku bisa membuka dunia bagi seorang anak. Uang receh yang kita anggap kecil bisa meringankan beban seseorang. Bahkan tenaga atau perhatian yang kita berikan, seperti mendengarkan atau membantu pekerjaan orang lain, memiliki nilai nyata. Setiap tindakan memberi membawa perubahan yang langsung terasa. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan sebuah senyuman yang tulus bisa menjadi kekuatan bagi mereka yang membutuhkan. Memberi adalah tindakan yang dirasakan manfaatnya bagi penerima dan pemberi. Ketika kita memberi, kita merasakan ketenangan, lega, dan kepuasan batin. Ini fakta sederhana, bukan teori. Memberi membangun rasa percaya dan menguatkan ikatan sosial di sekitar kita. Terlalu banyak orang menahan diri karena takut kehilangan. Mereka berpikir memberi berarti rugi, berarti berkurang. Padahal pengalaman menunjukkan sebaliknya. Memberi membuat hati lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan hubungan lebih kuat. Setiap bantuan, sekecil apapun, menciptakan gelombang yang menyebar ke sekitar. Memberi adalah investasi yang tak terlihat tapi berdampak nyata. Memupuk kepercayaan, membangun solidaritas, dan menumbuhkan empati. Tindakan sederhana hari ini bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bahkan perhatian dan kepedulian sederhana bisa menimbulkan efek domino yang luas dalam masyarakat. Memberi bukan hanya untuk yang membutuhkan, tetapi juga membentuk karakter dan mental yang lebih tangguh pada diri sendiri. Bayangkan jika setiap orang mulai memberi, meski sedikit, dunia akan berubah. Ketakutan, curiga, dan egoisme akan berkurang. Rasa percaya, kepedulian, dan kebersamaan akan tumbuh. Memberi menciptakan aliran kebaikan yang tidak pernah berhenti. Satu tindakan kecil dapat menimbulkan reaksi berantai. Penerima menjadi pemberi berikutnya, dan lingkaran itu terus berkembang. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dimulai. Setiap tindakan yang ditunda adalah kesempatan yang hilang, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Semakin sering kita memberi, semakin luas dampak positif yang kita ciptakan dalam komunitas dan lingkungan sekitar. Sekarang, pertanyaannya, maukah kamu tetap diam menunggu atau mulai bertindak? Memberi bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk dirimu sendiri. Tangan yang memberi bukan kehilangan, tapi membebaskan hati. Memberi memperkuat hubungan, menumbuhkan kepercayaan, dan membuat hidup lebih bermakna. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu sempurna. Mulailah dari yang ada, dari hal sederhana, dan lihat bagaimana dampaknya terasa nyata. Memberi hari ini akan membentuk kebiasaan baik yang akan terus mengalir sepanjang hidupmu.
Setiap hari adalah kesempatan. Setiap detik bisa menjadi momen untuk membuat perubahan. Ulurkan apa yang bisa kau berikan. Jangan menunda lagi. Buku, makanan, waktu, tenaga, atau perhatian. Semua itu berarti. Bahkan hal sekecil perhatian dan dukungan bisa menjadi bantuan yang sangat berarti. Tidak ada alasan untuk menunggu, karena memberi selalu memberi kembali seringkali lebih besar dari yang kita bayangkan. Memberi adalah jalan yang terbukti menciptakan dampak sosial dan batin yang kuat, langsung dan nyata. Semakin kita berani memberi, semakin kita melihat dampaknya secara nyata pada orang-orang di sekitar. Untuk mempermudah, mulailah dengan langkah sederhana. Setiap pagi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku berikan hari ini? Membantu tetangga mengangkat belanjaannya, menyumbangkan pakaian yang tidak terpakai, menulis pesan dukungan untuk teman yang sedang sulit, atau sekadar menyiapkan makanan untuk orang yang membutuhkan. Semua tindakan ini kecil, tetapi berdampak besar bila dilakukan dengan tulus. Setiap momen memberi menumbuhkan kepedulian, mengajarkan empati, dan menumbuhkan rasa syukur. Tidak ada alasan menunggu lagi. Kesempatan ada di depan mata, dan tindakan dimulai dari kita sendiri. Sahabat, hidup bukan soal menumpuk, tapi soal mengalirkan. Setiap kali kita memberi, kita menegaskan bahwa hidup ini tidak hanya untuk diri sendiri. Memberi membuka peluang baru, menumbuhkan empati, dan membuat dunia lebih baik sedikit demi sedikit. Jangan biarkan rasa takut atau alasan kecil menahan tindakanmu. Mulailah hari ini dari yang sederhana dan rasakan sendiri bagaimana tindakan memberi mengubah hidupmu dan orang lain. Memberi adalah cara nyata untuk membangun komunitas yang peduli dan saling mendukung. Mari bertindak sekarang. Jangan tunggu momen sempurna atau harta berlimpah. Setiap langkah kecil yang kau ambil untuk memberi akan memiliki dampak yang nyata. Hidupkan semangat memberi dalam keseharianmu dan rasakan efeknya di lingkungan sekitarmu. Memberi bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga pengalaman yang memperkuat jiwa, menenangkan hati, dan menciptakan lingkaran kebaikan yang terus berkembang. Mari lanjutkan perjalanan ini di Hati Nusantara Channel.